Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa ibarakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Wa amma waktu sujudi, adapun waktu sujud, fa innahu mukhtalafu fihi, maka sesungguhnya para ulama ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat pada masalah waktu sujudnya kapan. Famana'a qaumun as-sujuda fil awqatil manhiyyi 'anis salati fiha, maka sebagian ulama melarang, tidak boleh melakukan sujud tilawah pada waktu-waktu yang dilarang dari sholat padanya. Habis subuh, terbit matahari, tergelincir matahari, habis asar, matahari menguning. Kalau seandainya ada orang yang membaca ayatul sajdah, maka dilarang oleh sebagian ulama untuk melakukan sujud tilawah. Wa huwa madhabu Abi Hanifah, inilah madhab pendapat daripada Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, ala aslihi, berdasarkan dasarnya, asalnya, fi man is-salawatil mafrudati fi hadhil awqati, melarang salat-salat yang difardukan pada waktu-waktu ini. Jadi Al-Imam Abu Hanifah melarang, tidak diperbolehkan melakukan sujud tilawah pada waktu-waktu yang dilarang. Wa mana'a Malikun aidan dzalika, dan Imam Malik juga melarang hal tersebut fil Muwatta'i, dalam kitab Al-Muwatta', li'annaha indahu minan nafli, karena menurut Imam Malik sujud tilawah adalah hukumnya sunnah. Wan naflu mamnu'un fi hadhil awqati indahu, dan kerjaan yang sunnah dilarang pada waktu-waktu ini menurut pendapat dari Imam Malik radhiyallahu anhu. Jadi beliau pun sama dengan Al-Imam Abu Hanifah, bahwasanya sujud tilawah tidak diperbolehkan di waktu-waktu yang dilarang. Habis subuh, terbit matahari, tergelincir matahari, habis asar, dan pada waktu matahari menguning, karena dihukumkan sunnah melakukan sujud tilawah. Kerjaan yang sunnah mamnu'un, dilarang pada waktu-waktu ini menurut pendapat yang kedua dari Imam Malik radhiyallahu anhu. Warwa Ibnul Qasim anhu, dan Al-Imam Ibnul Qasim meriwayatkan dari Imam Malik radhiyallahu anhu, annahu yasjudu fiha, pendapat daripada Al-Imam Ibnul Qasim radhiyallahu anhu, seseorang disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah ba'dal asri, setelah asar, dengan catatan malam tasfarras syamsu au tataghayyar, selama matahari belum menguning atau selama matahari belum berubah, diperbolehkan. Pendapat yang kedua, menurut pendapat daripada Al-Imam Ibnul Qasim radhiyallahu anhu, seseorang diperbolehkan untuk melakukan sujud tilawah habis asar selama matahari belum menguning atau selama matahari belum berubah. Wa kadzalika ba'da subhi, demikian juga habis subuh diperbolehkan, sama diperbolehkan menurut pendapat daripada Ibnul Qasim radhiyallahu anhu. Wa bihi qala Syafi'i, dengan pendapat ini juga dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi sama pendapat daripada Al-Imam Ibnul Qasim dengan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, manakala dibacakan ayatul sajdah maka kemudian ada kesunnahan untuk melakukan sujud tilawah sekalipun di waktu-waktu tersebut. Habis subuh boleh, terbit matahari boleh, zawal, tergelincir matahari boleh, habis asar boleh, menguning matahari boleh. Ini pendapat daripada Al-Imam Ibnul Qasim dengan pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa hada, dan ini bina'an ala annaha sunnatun, wa hada bina'un ala annaha sunnatun, ini berdasarkan bahwasanya sujud tilawah dihukumkan sunnah. Wa anna sunana, dan bahwasanya kerjaan atau yang salat yang sunnah tusalla fi hadhil awqati, dilakukan pada waktu-waktu ini
malam tadnus syamsu minal ghurubi awit tulu islama, matahari tidak mendekati terbenam atau terbitnya, diperbolehkan. Bahkan hukumnya sunnah menurut pendapat daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi diperbolehkan melakukan sujud tilawah, bahkan hukumnya sunnah habis subuh, terbit matahari, zawal, tergelincir matahari, habis asar, dan selama matahari menguning diperbolehkan menurut pendapat daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa amma ala man yatawajjahu hukmuha, adapun atas siapa diberlakukan hukumnya ini, fa ajma'u, maka ijma' ulama semua pendapatnya sama. Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu semua sepakat ala annahu yatawajjahu 'alal qari'i, bahwasanya ini hukum diberlakukan untuk melakukan sujud tilawah atas orang yang membaca ayat sajdah fi sholatin kana au fi ghairi sholatin, dalam sholat atau di luar sholat. Jadi semua sepakat, ijma' ulama, hal tersebut diwajibkan atau disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah bagi orang yang membacanya, baik membacanya dalam sholat atau di luar sholat. Wakhtalafu fis sami'i, dan para ulama ikhtilaf pada masalah orang yang mendengar ayat sajdah, hal alaihi sujudun amla, apakah dia ada kewajiban atau kesunnahan untuk melakukan sujud tilawah atau tidak. Yang dengar bagaimana? Kan tadi kalau yang baca sholat atau di luar sholat ada kesunnahan atau kewajiban untuk melakukan sujud tilawah. Nah sekarang bagaimana kasusnya pada masalah orang yang mendengar ayat sajdah ini? Apakah ada kewajiban atau kesunnahan untuk melakukan sujud tilawah? Ini pun sama, terjadi ikhtilaf para ulama. Faqala Abu Hanifah, yang pertama berkata Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, alaihi sujudu, atas orang tersebut wajib untuk melakukan sujud tilawah. Pas dengar dibacakan ayat sajdah, maka bagi orang yang dengar tadi ada pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, wajib baginya untuk melakukan sujud tilawah. Walam yufarriq bainar rajuli wal mar'ati, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Pokoknya laki perempuan dengar ayat sajdah ini dibacakan, maka dia ada kewajiban. Mazhab Al-Imam Abu Hanifah wajib hukumnya untuk melakukan sujud tilawah. Wa qala Malikun, yang kedua berkata Imam Malik radhiyallahu an, yasjudus sami'u, sunnah melakukan sujud tilawah bagi orang yang mendengarnya bisyarataini, dengan dua syarat. Ahaduhuma, yang pertama, idza kana qa'ada, apabila dia duduknya liyasma'al qur'ana, agar tujuannya mendengar Quran. Baru ini orang yang mendengarnya sunnah menurut pendapat Imam Malik untuk melakukan sujud tilawah. Wal akharu, yang lainnya syaratnya an yakunal qari'u yasjudu, yang bacanya juga dia melakukan sujud tilawah. Jadi menurut Imam Malik ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah dia duduknya emang pengen dengar Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang membacanya pun melakukan sujud tilawah, maka dia ada kesunahan bagi yang dengarnya untuk melakukan sujud tilawah. Wa huwa ma'ahada mimman yasihu an yakuna imaman lisami'i, dan dia bersama yang ini adalah termasuk orang yang sah menjadi imam bagi orang yang mendengar. Jadi yang membacanya adalah orang yang sah menjadi imam bagi yang mendengarnya. Makanya menurut Imam Malik radhiyallahu an, baru ada kesunahan untuk melakukan sujud tilawah bagi orang yang mendengarnya. Jadi ada dua syarat. Syarat yang pertama, orang tersebut memang dia duduk untuk mendengarkan Al-Quran. Yang kedua, orang yang membacanya melakukan
sujudut tilawah. Baru bagi orang yang mendengar tadi ada kesunahan untuk melakukan sujudut tilawah. Kemudian juga orang yang membacanya adalah orang yang sah menjadi imam bagi orang yang mendengarnya. Warawa Ibnul Qasimi an Malikin, dan Al-Imam Ibnul Qasim meriwayatkan dari Imam Malik radhiyallahu an, annahu yasjudus sami'u, bahwasanya orang yang mendengarnya melakukan sujudut tilawah. Wa in kana al-qari'u mimman la yasluhu lil imamati idza jalasa ilaihi, sekalipun yang membacanya termasuk orang yang tidak layak untuk menjadi imam apabila dia duduk padanya. Sekalipun demikian, masih ada pendapat daripada Imam Malik yang dikomentari oleh Al-Imam Ibnul Qasim radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sekalipun yang membacanya dia tidak layak menjadi imam bagi yang mendengarnya, tetap ada kesunahan untuk melakukan sujudut tilawah bagi orang yang mendengarnya. Kemudian yang terakhir, wa amma sifatus sujudi, adapun sifat sujudut tilawah, fa inna jumhurul fuqaha'i, maka jumhur ulama qalu berpendapat, idza sajadal qari'u kabbara idza khafada wa idza rafa'a, apabila orang yang membacanya ingin melakukan sujud tilawah, maka dia mengucapkan takbir apabila dia turun dan apabila dia bangun kembali. Jadi sudah demikian, pas turun baca takbir, pas dia bangun lagi juga baca takbir disunnahkan. Ini jumhur ulama mengatakan demikian. Wa ikhtulifa qawlu Malikin fi dzalika idza kana fi ghairi shalatin, dan diikhtilafkan pendapat Imam Malik pada hal tersebut apabila di luar salat. Wa amma idza kana fi sholati, adapun apabila dalam kondisi salat, maka menurut pendapat Imam Malik radhiyallahu anhu adalah fa innahu yukabbiru qaulan wahidan, takbirnya qaulan wahidan. Ini satu pendapat. Allahu a'lam bissawab. Qara'tu wa ma sami'tu farudhu ilayya inda hajati ilayhi, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa